Berarti lo akan abis ini ke All Good, nggak ke Westwell lagi? Enggak, itu kolaborasi kita. Oh oke, kirain udah ditolak sama ya, Westwell. Kalau Westwell udah kontrak darah kebetulan. Emang iya, Pi? Enggak sih. Maksud lo apa? Maksud masih kecil lo dengerin gua. Intinya gue bangga kalau gue orang Papua. Iya. Oke. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Tuan 13 dan juga Gua Yako. kita kembali di Hipopore dalam segmen What's Poppin'. Gimana nih? Pada keren banget kita ya. Asik. Hari ini kita punya bintang tamu. Kita punya bintang tamu. Kita panggil saja mereka. Please welcome Sandi dan juga Noella. Ini susah nih. Halo. Susah kalau Banci tampil ya. Halo ya. Sandi dari Bukarakat. Dan Noella. Dari Indonesian Idol. Tamu-tamu yang lain teman-teman. Kalau kita kasih mereka untuk opening biasanya jangan bang, gini aja bang. Mereka, gue aja yang opening gue aja. Iya. Jadi emang konsep kita mau geser Bang Upi. Tujuan kita ada di sini. Gimana nih? Bang Opi apa kabar? Dari Sandi dari Sandi gimana nih perkembangan? Boleh, Saya baik. Saya tadi kesini sama Noella. Oh, iya. Jadi gimana nih Kak Noella? Coba uranium voice-nya keluarin sedikit dong. Kak Noella, Indonesian Idol gimana menurut? Ini lagi serius loh. Serius tolong ya. Itu produser sampai ketawa tuh. Tolong. Gue biasanya bisa nyaut, ini gak bisa nyaut. Jadi, gue punya pertanyaan buat Kak Noella dulu. Siap. Nih. Jadi menurut Kak Noella gimana Indonesian Idol 2020 nih yang baru nih? Oh, basi ya kayaknya ya. Basi banget. Gue bisa gak dipanggil di Idol lagi nih. Gak ada gue di invite ke situ ya. Sandi yang banyak banget bikin masalah nih. Boleh Sandi abang nih. boleh take over aja. Gue udah mulai bosen sama dia. Dia mulu yang ngomong. Oke, kita balikin take over. Gak bener nih, bener-bener nih. Selamat malam Sandi, selamat malam Selamat Noella. malam kayak aku, selamat malam Bang Obi. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat, baik. puji Tuhan. Keren. Alhamdulillah. Kita manggilnya Noel aja ya. Noe aja Noe. Noe ya. Noe. Saya San aja kalau saya San. Ya, Enggak, gak ada yang nanya kamu. Noel dong. Toel. Iya. Kalau gue panggil San aja San. Biar Sangkuriang. matahari banget gitu. San Wawa. Sanrio. Sanrio. Oke, kalian udah lagi sibuk apa nih? Kenapa berdua sih? Kenapa berdua sih? ada Sebenarnya lagi? mau berempat tapi Noel, ini. kamu gak mau nanya apa? Iya, ya lu udah. diem dong. Kan gue Ngomong tadi mulu. belajar jadi host. Kan belajar jadi host. Kemarin ya di host diam, gak ada gue. Iya, kalau ada kayak aku gue semangat. Oh, Oke. Bang Upi juga bikin semangat gue. Cuma Berantem. ya gitu lah. Noe, Ya. ini kenapa ada Sandi sih di sini? Kenapa kamu bawa Sandi mulu sih? Soalnya aku bilang, kenapa sih Mugas gak mau undang aku sendiri? Kenapa harus ada maaf dia? ya. Kata dia kan gue yang bawa kamu ke sini. Kata dia. sabar, Ya udah. sabar. Tadinya kan kayak kenapa gak ini- gue sendiri gitu. Diam dulu, ini Hipopore by Mugos bukan Pophore by Mugos. Jadi ada gua. Ya boleh. Ingat betul. Ingat. Iya, Kalau iya. Pophore by Mugos baru. Kan Wei masuk sendiri gak apa-apa, gue gak perlu ada. Tapi gue juga ada seru sih kalau ada gue. Oke, jawabannya boleh lah. Oke. Noel dan Sandi lagi Siap. sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau saya lagi sibuk nganggur bang. Enggak dong. Kan kita besok lagi. Oh kamu Westwell? Iya saya. Oh saya baru tahu loh. Kamu udah diakuin, udah Saya dibaptis di ini Baswell. kebetulan roadman-nya Tuan 13. Oh, oke. Dia lagi sibuk apa saya tanya? Dari Lagi mana-mana. sibuk mau garap video klip Bang Upi. Woi keren. Buat Arfan Manu dan Sandi. Armanu berarti ya. Armanusa. Wah, Armanusa. Iya, iya. Apa nih proyek baru lagi berarti Sandi Ada ya? proyek baru lagi. Oke, Jadi kenapa kita kalau satu kolaborasi. sendiri nggak laku? Kalau sendiri ada lagi, setelah ini ada sendiri lagi sama Bang Slide. Beatnya dari Bang Slide. Beatnya dari Iya, dari Slide Bang ya. Nice. Oke, berarti lo akan abis ini ke All Good, nggak ke Westwell lagi? Enggak, itu kolaborasi kita. Oh, oke. Kirain Kalau udah Westwell udah- ditolak Selang sama banget ya, Westwell. baru udah diselang. Kalau Westwell udah kontrak darah kebetulan. Oh, Tanda tangannya emang pakai iya, darah. Pi? Iya. Enggak sih. Itu saya sendiri yang jawab tadi iya.
Klarifikasi apa yang punya dulu. Ya gimana? Enggak sih. Ya udah terserah Bang. Anaknya mengambekkan. Anaknya mengambekkan. Oke, Noe, nah lo sendiri kesibukan sekarang lagi apa nih? Aku kan cukup aktif di YouTube channelku. Iya. Jadi aku selain mengerjakan YouTube channel karena ini akhir tahun, jadi sibuk Natal. Natal A B C D F G H semuanya dikerjain. Oke, jadi Itu biasanya apa aja tuh yang dikerjain biasanya kalau mau Natal gini? Ini Natal ini beda karena tahun ini pandemi ya. Jadi kita kebanyakan syuting. Terus aku juga cukup aktif di gerejaku. Jadi aku jadi produser untuk syuting sekolah minggu anak-anak. Jadi ibadah anak-anak. Iya. Nah itu kamu sebagai produser ada ininya juga nggak? Masuk juga nggak? Maksudnya ngajarin Ya, atau apa gitu? aku Bible story-nya. Jadi aku bagian cerita Bible-nya. Terus habis itu ya aku yang make sure semua syuting berjalan dengan lancar. Keren banget. Ya puji Tuhan, soalnya kan kita udah nggak bisa, anak-anak nggak bisa ke gereja untuk ibadah. Jadi kita buat ibadah setiap minggunya. Jadi setiap minggu aku syuting, aku dan teman-teman kita di Bekasi kami syuting untuk 2 episode untuk kita punya ibadah sekolah minggu ini. Gitu. Jadi anak-anak tetap bisa beribadah walaupun nggak ke gereja gitu. Ibadah online. Ibadah online. Jadi ya itu aku cukup aktif di gereja. Jadi ya selain aku di karir, aku kegiatan aku sehari-hari hanya di gereja dan YouTube channel gitu. Oke. Berarti kemarin itu juga habis rilis single ya? Ya betul. Sama ini. Sama ya ada rapper nggak seberapa sih ya. Percaya dirimu, semua pasti akan berlalu. Kayak Rapper nggak seberapa San. tapi karena dia adek gue Kebetulan oke saya lah. produsernya di sini. Bang Upi ngakak mulu dari tadi. Gue seneng banget kalau gue Dia cablak banget gitu ngomongnya white gitu aja. Ini kan tapping nggak bisa dipotong lah kalau nggak diterima. Nggak ada. Lo ngomong Jadi jorok nanti juga ada nggak apa-apa. gitu. Nah, tapi kenapa maksudnya kan Noe itu rilis single sama Sandi nggak cuma satu. Nikmati setiap duka dan suka, tak usah pikir semua masalah. Tapi ada 2 kan. Betul. Kenapa akhirnya maksudnya berkolaborasi dengan rapper, kenapa sih? Jadi sebenarnya jiwa dasar saya itu adalah hip hop, R&B, gospel, Oke. soul music. Oke. Ya mungkin karena latar belakang kami di Papua brojol aja dengernya reggae gitu kan ya. Jadi Brojol aja dengarnya iya gitu emang latar belakangnya tuh emang yang musik-musik gospel, musik-musik seperti itu gitu. Nah mungkin karena saya cukup ya ini tahun ke-6 di industri ya Bang. Terus 5 tahun pertama saya di label dan akhirnya tahun lalu memutuskan untuk indie. Terus kayak akhirnya mengeluarkan sisiku yang mungkin selama ini belum keluar di publik. Yang sebenarnya itu adalah sisi naturalku gitu. Jadi setelah keluar akhirnya bisa lah bikin lagu apa yang Noe mau akhirnya. Betul sekali. Oh. Nah kenapa sama mas-mas ini? Ya, Papua, Pace. Pace. Biasa yang panggil Pace. Kenapa sama Pace ini? Karena memang akhirnya tahun lalu aku memutuskan buat YouTube channel dan aku pengennya YouTube channel itu mengangkat Indonesia Timur. Jadi selain aku nyanyi bertemakan lagu-lagu Indonesia Timur, dialek Papua, aku pikir aku pengen collab sama orang Papua juga. Oke. Gitu. Oke. Jadi ya lumayan lah memenuhi klasifikasi ya mukanya gitu kan. Jadi ya udahlah kasihan juga kan kayak udah lama kali ya nih anak kayak sendiri aja Ya kan, pengangguran kan ya, gitu. Untung saya produsernya. Nah Sandi, boleh cerita gak sih gimana awalnya waktu Noe ajakin pertama kali kolaborasi? Gimana sih bisa ketemu waktu itu ceritanya? Waktu itu tuh sebenarnya gua kan ada proyekan nih lagu gua berbahasa Papua kan. Cuma belum ketemu sama Kanoe nih, sama Kanoe lah. Cuma kan Kanoe kan kita udah tahu waktu masih kecil kan udah dengerin Kanoe. Maksud lu apa? Waktu masih kecil lu dengerin gua. Sorry 2014 gua masih main kelereng loh di lapangan. Iya 2014 Kanoe juara 1. Saya tanya kamu gimana ketemunya? Enggak maksudnya ketemu ini. Udah ngefans banget nih sama Kanoe. Wah, orang Papua nih, perempuan nih kapan lagi nyanyi ketemu terus udah juara 1 kan di Indonesian Yap. Idol. Nah pas pengen bikin kolaborasi, terus disaranin nih sama anak-anak di Westwell, kenapa nggak lu nyari cewek Papua aja buat chorusnya. Nah dimasukin satu-satu, ada nih yang ini, terus tiba-tiba Bang Judika datang, Bang Judika di Sorong, ditanya Bang Judika, lu mau nggak San? Ada nih, ini Kanoela lu mau nggak?
collab sama dia aja. Wah pengen banget gue, siapa yang gak mau kan gue gitu. Orang Papua mana lah yang gak mau gitu collab sama Kanoe. Pengen banget bang, cuma pas udah ngobrol makin lama bang gimana nih bang, gimana? Cuma kata bang Judika, wah San gimana ya, takut ribet manajemennya segala macam kan gue nggak tahu kan. Nah pas saat itu gue lagi ada udah ada rekaman sama Bastian yang cover lagu itu, cover lagu. Kamu cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Oh iya itu lagi itu. Itu lagu itu, cover lagu itu. Terus ketemu sama Bang Jericho. Kebetulan Bang Jericho ini yang nge-produce Kanoe waktu itu kan. Jadi gua tanya ke Bang Jericho, "Bang, kayaknya gue pengen collab sama Kanoe ini, gue punya lagu ini nih." "Wah, bisa San. Nanti aja ngobrol ya. Ayo kita ngobrol." Pas syuting video klipnya Babas, Kanoe dateng. Oke. Kanoe dateng langsung, Kanoe culik aja hari itu. "Ayo ikut Oh iya gua aja." benar. Hari Ayo. itu juga mereka syuting di salah satu hotel di Kuningan ya. Hari itu aku datang emang janjian sama Jericho. Terus ada dia. Hari itu juga aku bilang, "Ikut yuk, kita nulis lagu yuk." Langsung hari itu juga bawa ke studio kita. Seminggu 2 lagu tuh. Seminggu begadang. Tapi ini gak bakal kejadian kalau gak ada Bastian berarti Iya. ya? Emang Shout out Bastian. buat Bastian. Bastian. Karena cuma Bastian. Dan cuma saya judulnya. Jadi langsung dari tuh, dari hari hotel itu itu tuh. langsung bikin lagu tuh ya? Seminggu di studio nggak pulang-pulang ngerjain 2 lagu di studio. Kita kejar tayang karena waktu tayang. itu kita mau ke Jogja untuk Mau ke syuting. Jogja buat syuting. Kita lu, dia buat syuting apa nih? Buat syuting video klip itu lagu yang kita garap hari itu juga. Jadi Wow. Iya. Jadi seminggu kita di studio ngerjain 2 lagu. Pertama 1 lagu doang ya, 1 lagu yang terus saya pikir itu. Iya. Terus ada lagu kedua lagi, lagu cinta. jadi gini ceritanya. Kalau orang-orang itu buat lagu dulu, baru habis itu nanti ada konsep video klip apa-apa. Kita Ya, enggak. Karena YouTube channel aku tuh ada namanya, aku punya segmen Music Traveler namanya. Iya, Oke. oke. Jadi di Music Traveler itu aku nyanyi di alam. Nah biasanya aku cover lagu bang. Yap. Tapi kemarin kita pikir kenapa kita nggak buat lagu original. Iya. Nah kebetulan waktu bulan itu aku diajak oleh salah satu ada anggota DPR dari Papua untuk visit ke Jawa Tengah. Kita mau visit mahasiswa Papua. Oke. Jadi aku bilang boleh nggak aku bawa tim untuk syuting YouTube? Oh boleh. Kami kejar lah supaya bisa syuting sekalian. Iya. Buat Jadi itu- lagu jadi- untuk syuting di Jogja. Jadi kita lagunya tuh belum jadi, belum fix, bener-bener belum fix. Jadi Masih udah demo? masih draft doang lah, nge-tag draft. Iya. Udah shoot video, balik baru nge-tag yang Iya. sebenarnya. Oh my god. Iya, beneran. Wow. Bener keren itu lah, nggak banget. usah pikir. Itu gue juga Itu tak usah pikir ya. baru pertama kali tuh sama mereka tuh. Buset, ada ya ternyata yang kayak gini ya. Berarti Kalau kita organik biasa- banget ya. Kalau Kayak- kita kan biasa udah kelar misi mastering, udah fix baru bikin video kan. Iya, iya, Kalau iya. mereka enggak, draft aja dulu. Iya, berangkat, jadi cuma kelar kayak bener-bener demo, gonjrengan gitar kita shootnya. Oh wow. Moodnya dari Itu belakang. tim editnya PR banget itu kayaknya Iya, tuh. Wow. Shout oke. out to my team editing, mereka terkeren. Mantap. Jadi dalam seminggu itu terciptalah 2 lagu. 2 lagu. Betul. 6 hari 1 lagu, 1 hari terakhir lagu itu sama Oko itu lagu. Itu ya. Karena kalau cuma 1 doang kayaknya sayang deh, harus 2 lagu nih. Udah kerjain lagi 1 Itu soalnya masa-masa pandemi banget tuh, Iya, itu bulan betul. Juni apa ya? Juni, Bulan- pokoknya orang belum bisa keluar, Belum baru bisa kita doang kemana-mana. yang keluar Jakarta kali. Iya, iya, Gara-gara iya. nebeng. Jadi bisa Oh karena keluar. waktu pas Sandi mau berangkat pun aku tanya, emang dia bisa keluar San? Bisa kok bang, dia mau berangkat. Oh ya udah, jadi di jalan. Kita nebeng gitu tadi. Jadi ada 8 mobil tuh kita barengan Ya, semua. kita 8 mobil. Susul Sama bawa bahan makanan dari Jakarta. bawa bahan buat mahasiswa-mahasiswa Papua di sana. Iya, buat mahasiswa. Shout out buat Yan Mandenas. Oh iya, Karena kakak dia yang yang ngebawa Mandenas kita. terbaik. Terima kasih banyak. tapi kan kalian sudah kolaborasi nih di 2 lagu ya. Ya, Yang terakhir tuh kehidupan ya. betul. Dan responnya juga lumayan baik sih Puji menurut gue. Tuhan. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Apakah ada rencana akan ada single berikutnya kah berdua, atau mungkin Noe nanti mungkin akan rilis single-single R&B kah ke depannya? Ada rencana ke arah sana gak sih? Kalau berdua saya udah agak muak ya. Gue udah bangun pertanyaan seserius mungkin, dipatahin sama dia. Ini kunci mobil bawa sendiri pulang. Soalnya kayaknya kita habis ini nggak buat solo lagi, grup duo. Nah, habisnya Udah grup kepikiran belum namanya? Duo Papua emang rencananya duo Papua. Jadi video klipnya nanti udah Papua gua ada dalam hip hop. konsep begini, pada gini terus putar gitu. Papua Emang dalam The hip hop. Virgin konsepnya. The Virgin lagi. Emang konsepnya gitu. Jadi menjawab pertanyaan Bang Upi, kalau ke depannya kalau berdua memang kita ada rencana lagi ya, Ada mau ngerjain lagu berdua. Tapi solo juga ada, aku ada rencana buat lagu solo juga. Terus kayak pengen ngajak Bang Upi juga ada. Ini Kayak tadi di mobil nih, pengen ngajak kayak aku juga ada. Jadi kayak
itu yang aku bilang tadi Bang. Aku karena indie jadi kayak enak gitu loh Bang. Kayak Mau kemana aja ya? pengen apa aja gitu kayak bebas gitu. iya. Jadi Jadi kayak karena Noe bahas ini gue pengen bahas juga nih. siap. Sebelumnya kan berarti kan di label. Betul. Iya. Tahun berapa cabut berarti? Dari cabutnya 2019 tahun lalu. Itu berarti dari Noe menang 5 tahun ya berarti ya. Betul. Kenapa cabut? Kontrak habis atau emang Kebetulan, mohon maaf nih, jangan Mohon saya maaf emosi. nih. Woi, laki-laki, orang pertanyaan. Kebetulan memang kontraknya habis Kak. ya Terus waktu itu akhirnya saya dan pihak label kita sama-sama memutuskan kayaknya kita ya udah berhenti aja nggak melanjutkan kontrak kerjasamanya Oke. gitu. Gitu sih, memang kontraknya habis terus ya udah pengen coba sendiri juga aku. Oke. Tapi apakah waktu di label kan tadi Noe bilang akhirnya bisa melakukan apa yang Noe pengen. Ya. Waktu di label emang kenapa nggak bisa melakukan apa yang kamu pengen? Karena mungkin label aku hitungannya label komersil. Mungkin ya ini in my opinion. Kayaknya label komersil terus kayak ya banyak hal, banyak lagu-lagu yang aku keluarin tuh lagu-lagu komersil gitu yang mungkin agak sedikit Kan Noe nggak suka lagunya. gue lagi ngatur kata-kata biar halus ya kan. It doesn't come from your mouth ini dari Sandi, jadi nggak apa-apa. Ya, agak Saya pengen dengerin itu soalnya. agak tuh diem dong. Iya. Ini Nanti orang bisa label gue ditit jangan-jangan gitu. nonton. Kan nanti bisa ditit gitu. Iya. Jadi agak mungkin belum sejalan dengan apa yang aku mau pada saat itu gitu di tahun ya 2014 sampai 2018 lah. Bedanya apa waktu Noe kemarin di major label dan sekarang indie gitu? Maksudnya kan kemarin berarti Ya. sebelumnya udah punya banyak rencana Betul. tuh. Tapi kan bedanya kemarin ada yang bantuin tuh di label, Betul. ada tim yang standby apapun Betul. yang Noe mau bikin. Betul. Nah begitu jalan sendiri, bedanya apa sih yang kerasa? Kan pasti lebih repot dong. Betul. Duit keluar sendiri dong. Betul sekali. Kalau lebih repot iya, duit keluar sendiri iya. Lebih keringetan iya, lebih ngelus dada iya gitu kan. Tapi lebih happy kayaknya Bang. Oh. Lebih happy, lebih apa ya? Aku lebih menghargai kerja keras dan karya. Karena gini, mungkin di label gini, Noe, ini lagunya rekaman tanggal sekian, habis rekaman, oke, tunggu rilis tanggal sekian. Jadi aku tidak pernah tahu proses apapun. Aku bahkan baru tahu, oh ternyata dari songwriting jadi lagu dulu, lagunya pun masih isi musik A, B, C, D, F segala macam. Habis lagunya itu baru nanti dikasih ke penyanyinya. Udah oke, baru masuk rekaman. Habis itu masih didengerin lagi. Kalau kurang-kurang bisa take lagi. Habis itu masih ada mixing, masih ada mastering, masih ada. Itu aku baru belajar sekarang gitu Bang. Karena dulu mungkin ya semudah itu bagi aku ya, terima jadi gitu. Jadi sekarang aku sangat-sangat menghargai proses. Berarti kalau bisa dibilang keuntungan pada saat di label itu apa aja sih? Keuntungan di label nggak keluar duit dong tentu saja. Dan apa ya kayak semuanya ada banyak tim yang mengerjakan gitu. Jadi kayak biasanya kita kasih ide nanti tim yang eksekusi gitu ya. Which is good, which is kayaknya aku lebih mungkin karena aku juga orangnya pengen semuanya aku pikirin gitu. Jadi aku lebih mungkin aku enjoy sekarang gitu kayak oke, kayak begini temanya, bahkan tema lagunya pun aku pikirin gitu. Kayak dulu itu cuman mungkin aku curhat sama penulisnya, terus penulisnya buat lagunya udah jadi kasih ke aku gitu. Jadi banyak plus minus, tapi kalau dibilang enjoy mana, ya aku lebih enjoy sekarang sih. Karena di sini sekarang punya tim sendiri ya, kamu Betul. bisa rembukan, Betul. bisa nentuin kreativitasnya sejauh Betul. mana, seperti Betul. itu dan menghargai proses lebih lagi. Lebih lagi dan nggak kayak terpatok kayak ke hal yang komersil gitu kan ya, kayak harus lihat market, harus apa gitu kan. Kayak sekarang kayak ya udah sih ya, maksudnya duit gua nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa, yang penting gua happy gitu kan. Gitu sih. Oke. Kagak gua. Keren. Siap. Nah, ini pertanyaannya untuk kalian berdua sih. Apa yang akhirnya bikin kalian untuk ngebawa apa yang sudah kalian raih di sini untuk balik ke sana? Karena lu berdua adalah orang yang masih sering merepresentasikan dari mana kalian berasal, memberitakan hal itu, bikin lagu tentang tema itu. Apa sih yang bikin kalian mau mengangkat daerah kalian lagi gitu? Padahal kalian sudah di Jakarta nih, sudah di industrinya nih. Kenapa sih? Oke, kasihan nih nggak ngomong lu. Enggak, dia gak bisa jawab soalnya. Bagian gini lu, bagian susah pertanyaannya gue dulu. Kalau gua sih, Lontong baru mau ngomong. kalau gua sih apa ya? Kenapa bahasa Latin bisa diterima di Amerika, terus bahasa Papua nggak bisa diterima di Indonesia? Gimana? Taki-taki rumba. Ya gue bangga, gue lumayan bangga sama dia dikit. Boleh.
Bener gak? Boleh, Bener boleh, gak? boleh. Nah, itu doang jawabannya. Iya sih, soalnya gue bingung tadi mikir apa. Kayaknya itu keren deh jawabannya. Dia berdasarkan lagu kalian bukan dari hati. Keren banget. Ya. Kalau Nuai kenapa? Kalau aku sebenarnya waktu aku pertama kali buat YouTube channel, aku memikirkan kekuatan aku di mana. Oke. Jadi aku pikir salah satu kekuatan aku adalah komunitasku, gitu. Kita kalau ngomong 5 tahun lalu waktu aku menang Idol, bahkan orang Papua itu ada satu gubernur yang lagi waktu itu menjabat, dia keluarin duit 200 juta dalam bentuk voucher, dia bagiin ke semua masyarakat untuk SMS aku. Artinya kita punya solidaritas yang kuat banget, gitu. Jadi orang Papua itu saling support, saling apa. Aku ingat dapat cerita waktu aku menang Idol, itu semua aku menang Idol di sini jam 1 pagi, berarti di Papua jam 3 pagi. Itu semua orang naik motor pawai keliling kota sampai jam 6 pagi. Gue bahkan setiap kali gue cerita gue masih merinding ya. Termasuk yang pawai gue juga salah satunya. Serius nggak? Iya. Iya, termasuk dia. Jadi jadi maksudnya apa? Kami sama-sama orang Papua itu kami bangga. Kalau ada satu orang yang maju kami bangga banget. Karena mungkin tidak banyak orang Papua yang maju maksudnya yang bisa ada nama lah di Indonesia gitu. Jadi waktu aku jadi menang Idol itu hal yang sangat luar biasa gitu. Itu hal yang membanggakan gitu. Jadi aku pikir waktu aku pertama kali bangun YouTubeku, kekuatanku di Papua, kekuatanku di komunitas, kekuatanku di kita punya solidaritas. Jadi aku pikir selama 5 tahun aku di label, aku bawakan lagu pop bertemakan Indonesia. Aku pengen membawa ya kekuatanku ini, yaitu si Papua ini sendiri. Indonesia Jadi Timur ya. betul, Indonesia Timur. Pada akhirnya aku berkembang sih, nggak cuma Papua. Jadi kayak Indonesia Timur pada umumnya. Makanya aku juga nextnya aku pengen collab sama penyanyi ataupun apa dari Indonesia Timur yang lainnya, nggak cuma Papua gitu. Intinya sih mau mengangkat apa ya, kebanggaan kami tentang daerah Indonesia Timur yang mungkin sampai saat ini anggapannya masih jauh, masih banyak yang tertinggal, masih banyak yang kurang, tapi ya ada banyak satu orang yang maju, aku rasa semuanya bisa ya. maju, gitu sih Bang. Amin. Oke. Puas sih gue jawabannya. Keren gak? Bang Opi keren kan? Terbalik banget namanya gitu. Bang usia juga beda Bang, masih baru meletek nih kemarin. Belum meletek. Iya sih. Lengkap ya Noe kalau jawab ya. Gue Iya, juga iya. tadi jawaban gue sebenarnya mau sama kayak gitu. Cuma kan gue nggak ikut lomba apa-apa ya. Mau banggain apa gue? Orang pawai apa? Gue mau dipawai. Iya, kamu lah. Intinya gue bangga kalau gue orang Papua. Iya. Oke. Siap. Tos. Siap ya. Nah kemarin tuh barusan sempat manggung juga ya Ya betul. di PON. Itu virtual apa gimana? Jadi itu pembukaan 9 venue yang akan menjadi venue PON. Jadi salah satu stadionnya, aku boleh bangga banget ngomong itu stadion dengan kapasitas 46.000 orang. Kami Papua bangga banget, belum pernah ada, ya Allah stadion aja belum ada ini 46.000 Iya, gitu kan. Mandala kan. Iya ada stadion Mandala ada. Jadi kita waktu itu pembukaan secara virtual. Dan puji Tuhan ya, kita waktu itu aku diminta, terus aku bilang aku pengen bawa lagu sendiri, makanya aku ajak Sandi waktu itu. Jadi gimana perasaannya Bapak Sandi? Akhirnya pulang kampung. Jadi kita manggung sehari, saya minta extend 10 hari. Benar kita extend 10 Biar hari. bisa mancing, biar bisa mandi di pantai. Iya, naik ngerjain gunung. YouTube, ngerjain video klip. Wah semua lah. Jadi langsung. memang PON 2020 ini diselenggarakannya di Papua. Betul. Tuan rumahnya. berarti. Tuan rumahnya Itu Papua. kenapa kalian putra putri daerahnya akhirnya mengisi acara itu. Wah. Dan itu juga jadi stadion terbesar kedua di Indonesia setelah Gelora Bung Karno. Wow, keren banget. Nah itu, aduh, nggak bisa dibayangin sih kerennya kayak apa sih. Merinding sih pasti. Bisa manggung di Papua di stadion dengan kapasitas seperti itu gitu kan, untuk PON Walaupun nggak ada lagi yang kan. nonton ya. Ya nggak apa-apa Karena juga. Corona. Nggak apa-apa juga. Iya. Tapi maksudnya itu kan suatu semacam recognition gitu loh, kayak bukan batu, kayak emang menunjukkan pembuktian gitu loh, bahwa Papua bisa punya stadion segede itu gitu kan. Itu penting gitu loh buat untuk ditunjukkan gitu. Betul. Dan itu membanggakan sih bagi kami. Sangat membanggakan. Saya aja dengernya bangga gimana kalian yang ngalamin ya. Iya. Wow. Oke. Nah, kalau untuk rencana ke depan sendiri nih.
kan Noise sendiri ada YouTube channel dan pastinya akan terus ini ya Natal ya, dalam rangka Natal gitu. Terus Sandi dengan proyek sama Nusa. Iya. Dan juga Sandi sendiri. Dan Sandi sendiri. Dan Sandi proyek bukan Sandi jelas Sodoro. Iya bukan. Sandi sendiri. Oke, oke. Nah itu apa aja proyek-proyek kedepannya nih nanti? Aku, Ya. kalau aku ke tahun depan pengen kerjasama lebih eksplor sih bang, kayak kerjasama dengan kemarin kan aku kerjasama dengan satu produser namanya Jericho gitu kan ya. Tahun depan aku kayak pengen explore myself, pengen kerjasama dengan siapapun, membuka diri untuk kerjasama dengan siapapun gitu, Oke. collab dengan siapapun gitu kan. Terus apa ya? Ya selain itu pastinya masih mengangkat tentang Indonesia Timur juga sih. Yes. Berarti harus nongkrong di WSW memang. OTW. Simple. OTW. Kalau Sandi Tetap bertahan hidup di Jakarta. Tetap bertahan hidup di Jakarta. Dan gak pulang ke Papua. Pengen pulang juga, tapi kalau manggung, Amin. kalau disuruh pulang, sabar dulu mah. Bu Irma. Nanti itu dihapus nama nyokap. Mama Irma. Bapak Alex. dia doang berdua yang tahu bercanda aja nih. Jadi Bapak Alex nama papa saya, Bu Irma nama mama dia. Kocak. Noe, tadi kan Noe bilang bahwa di tahun depan Noe akan membuka diri untuk bekerja sama dengan siapapun. Ya. Masuk proses belajar lagi yang Betul, baru. betul. Tapi kalau ngomongin kolaborasi nih kan tadi mau sama siapa aja gitu Betul. ya. Selama itu cocok. Ada gak sih maksudnya kayak satu keinginan yang kayak nih khususnya musisi Indonesia yang kayak Ya. Noe pengen banget suatu saat bisa featuring sama nih orang gitu. Kasih kita top 2, top 3? Top 3. Top 3. Top 3 ya. Oke. Karena saya besar dengan musik hip hop, jadi saya punya impian untuk kolaborasi sama Kang Iwake. Tuh, Gue juga pengen. Iya. Silahkan. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya salah satu orang yang sangat aku respect dan aku pengen banget collab sama dia ya almarhum Glenn Fredly sebenarnya. Makanya waktu beliau meninggal itu sedih banget karena aku bahkan belum pernah ketemu sama beliau. Padahal kita pernah satu panggung tapi belum pernah kayak ketemu gitu. Maksudnya aku tuh punya impian kita bisa punya hal yang besar untuk Indonesia Timur gitu kan. Iya, betul. Jadi itu tapi ya jalannya seperti ini. Tapi maksudnya aku sangat bangga dan ketika beliau meninggal salah satu hal yang buat aku salah satu hal yang memacu aku adalah apa yang dia tinggalkan untuk Ambon dan Indonesia Timur. Ya. Itu hal yang buat aku pikir, wah gue harus kayak gitu sih. Harus Pengen lakukan jadi sesuatu untuk inspirasi ya. tanah gue. Betul. Last one. Oke. Siapa ya? Terus ada jam detak. Ini idola aku dari zaman SMP soalnya. boleh. Tapi sekarang dia menjadi artis dunia. Wah, Mbak Anggun C. Sasmi. Amin. Ya, aku dari dulu sangat mengidolakan dia. SMP udah dengerin albumnya dia semuanya. Wow. Ya. Kebetulan Mbak Anggun adalah subscriber di Popore. Terima kasih Mbak Anggun. Siapa tahu Mbak Anggun denger. Tapi Anggun Niamit di. Anggun C. Sasmi, guys. Ya, Amin. Mudah-mudahan yang nomor 1 dan nomor 3 tadi bisa tercapai Amin, sih. Ya, amin. Dan tentu saja Bang Upi dan kayak aku segera ya, please. Disebutkan. Ini kan terakhir nih. Undertable kita undertable. Iya Nah. dong. Jadinya orang nanti gak surprise kalau keluarin Gak lagu. respect padahal ada orangnya di sini harus disebut. Kalau saya Kamu ingin penjilat berkolaborasi sekali dengan sih. Bang Upi. Penjilat kan? Kamu penjilat Dan sekali kayak aku. sih. Tadi kalau Noe kalau Sandi ada nggak sih San kayak Kalau gua salah satunya tadi yang kan udah sebut, Bung Glenn juga almarhum. Ikut-ikutan. Ih. Gue juga bangga jadi orang timur kok. Yap. Nah, Terus? terus Bang Upi. Enggak, jangan sebutnya ada di ruangan ini. Enggak, Itu beneran. namanya bahasa-bahasa respect. Enggak beneran Bang Upi. Di luar. Ya ingat, proyekan kita belum kelar sampai sekarang. Di luar. Jangan Tolong, gue dan tolong. Yato Ada, yang lain. Bang Upi nanti disebut ntar terakhir. Oke. Siapa lagi ya? Di yang gue idolain ya? Ya. Eminem. Oke, Indonesia tapi gak Boleh apa-apa. keluar gak sih dia? Ada Eminem di Ciledug Agak Bang. gak dengerin pertanyaan ya Bang ya. Enggak, gue bercanda. Itu ada tuh Rossi Snap. Enggak, gue Penasaran tuh bercanda. Rossi Snap. Enggak, bercanda. Sorry gue bercanda mulu. Siapa? Bung Glenn, terus salah satunya Slang. Wow, amin. Sama yang terakhir gue pengen berkolaborasi dengan Kang Iwa.
Wow. Ini ujung-ujungnya lagi bertiga nih sama Kang Iwa nih. Kayaknya Nanti Kang Iwa. Lo gak bisa sendiri kayaknya Kang mau Iwa. ngajak dia lagi udah. Kang Iwa, tolong dengarkan kita berdua Kang Iwa. Kang Iwa tolong dengarkan Hati kami. mereka berdua, tapi saran saya Manoy aja. Kang Iwa, saya juga. Ya, aku Noy, udah mulai kalau pengalaman di pembicaraan ini. kalau di hip hop itu serunya kalau di scene hip hop itu kan suka, kalau Noy juga pasti sering dengar banyak drama-dramanya, Iya, betul. banyak kayak kompetisinya Iya, iya, iya. gitu kan. Nah, di hip hop tuh banyak kejadian-kejadian seperti itu. Iya. Dan kebetulan kita punya temen yang memang punya informasi intelijen tentang hal seperti itu di Indonesia. Oh. Nah, kita mau ajak kamu nonton nih. Siap. Iya. Kita mau kenalin kamu ke Bang Julit untuk nonton Gogon Gosip-Gosip on the Real. Balik lagi di Bang Juli di GOGON Gogon Gosip-Gosip on the Deal bareng Hip Hop Hore. Dan juga ada Tuan 13 dan Yako GOGON di Gosip-Gosip on the Deal. Kali ini kita akan ngebahas apa ya? Ting 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 ting. Minggu lalu banyak banget tuh ya kan kalau ngomong tentang gosip-gosip on the Deal. Nah, di minggu ini kita punya Lloyd Pop, salah satu produser yang pernah memproduseri Mbak Yako. Ini kalau kita ngeliat postingannya bakal comeback. Nah, bakal kayak apa nih kalau Lloyd Pop comeback ya kan? Bang Julid bakal tunggu tuh karena yang lagu sama Mbak Yako itu All Night Long ya. Itu mantap. Mantuliti seperti Iron Man, Odading, Mang Oleh. Selanjutnya, berita kedua. Itu ngapain Abang Sony Black ya kan waktu di kapal? Waktu di kapal bukannya battle rap malah joget-joget TikTok gitu kan. Di situ yang kelihatan tuh ya ada Bang Sony Black. Terus yang kedua ada Lucky Lele Pari yang ngevideoin GOD. Itu ngapain itu anak-anak Jenderal Petruk kok bermain TikTok? Tapi nggak masalah sih sebenarnya. TikTok kan nggak berdosa. Malah kalau di Amerika tuh ya, rapper kalau udah bisa masuk ke lagu-lagunya TikTok itu saat ini udah jadi goal. Udah jadi goal kalau nge-rap harus bisa masuk ke TikTok dan ada remixnya. Nah, kalau di Amerika aja udah menggunakan sistem marketing seperti itu. Kenapa lau menjustifikasi itu salah? Nggak ada yang salah kalau rapper masuk ke TikTok, ya kan? Ya kan? Nah, terus kita pindah ke Malang. Bang Julid ada Vanexel. Vanexel nih salah satu rapper yang Bang Julid pantau dari Jawa Timur ya kan? Tapi ternyata ketika Bang Julid menyatakan untuk memantau itu kenapa malah vakum, malah diem, malah pasif gitu kan. Gemes gua jadinya. Tapi kemarin Bang Julid cukup appreciate ketika si Vanexel tiba-tiba ngeluarin video durasi 60 detik yang mengkritisi tentang rasisme di Ome TV. Itu rame banget tuh, rasisme yang dialami oleh Paul siapa ya, Bang Julid lupa. Itu rame banget, termasuk Eitaro, Jerry Taufik itu juga menyatakan bahwasanya itu hal yang tidak sangat oke, apalagi kalau kita ngomong teman-teman di Indonesia Timur dan lain-lain. Pokoknya say fuck you untuk rasisme. Kita hargai, kita Indonesia ini beragam, semuanya ganteng-ganteng, semuanya cantik-cantik ya kan. Ngomong-ngomong tentang Bang Jerry Taufik, uhuy, kemarin Bang Julid komen di salah satu postingannya karena itu bikin Bang Julid apa ya, menangis. Jadi di situ Bang Jerry Taufik memberi kado kepada bapaknya itu sebuah mobil BMW Jakarta, Madura, Sidoarjo. BMW B Jakarta, M Madura, W Sidoarjo. Ya kan, tapi gua salut sama Bang Jerry Taufik. Semoga semua rapper di Indonesia bisa membelikan orang tuanya
mobil bisa memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tuanya. Ini benar-benar energi yang positif. Terus ada juga nih Firman Freeman. Jadi itu adalah satu rapper dengan dua karakter tuh. Firman Freeman, karakternya sama-sama jahat sih sebenarnya. Karakternya sama-sama jahat dan dia berasal dari Lampung. Nah, yang kemarin kenapa lu main di Hago, ya kan? Tapi kenapa lu tiba-tiba ngomong nggak main di Hago, tapi tiba-tiba download Hago? Lu tiba-tiba join di Hago. Ya nggak apa-apa sih, ntar Bang Juli juga ikutan bakalan di Hago kok. Tenang aja, bermain di Hago itu nggak dosa. Dan itu nggak mengarahkan lo untuk masuk neraka, apalagi kan itu ada konten yang bagus tuh, rap dalam rima atau seperti apa judulnya di Hago, yang kebanyakan orang-orang rapper juga bermain di situ untuk mengadu rimanya, untuk menulis lirik seperti itu. Ya keren lah pokoknya. Tetap semangat walaupun di Hago, walaupun di TikTok. Kalau bisa dari Hago, dari TikTok kita menuju ke AMI Award. Congrats untuk Tuan 13 yang udah menyabet 2 gelar terbaik untuk lagu Move sama Favorite Scene bareng Mario Jola. Congrats! Ini luar biasa sih, ini menandakan kalau AMI Award masih ada hip hopnya, berarti hip hop Indonesia masih sehat. Seperti itulah ya. Sekali lagi congrats. Sampai. Udah cukup ya Bang Julid ngomongnya, udah cukup panjang kali lebar kali tinggi. Udah capek Bang Julid mau nyiapin tarung produser. Untuk pengumuman hari ini adalah juaranya. Pantauin terus di feed Instagram Bang Julid, karena Bang Julid kerjasama dengan Jenderal Petruk untuk mencari produser dengan hadiah 5 juta rupiah. Siapa pemenangnya? Lihat dulu di Instagram Bang Julid ya kan, oke? Bang Julid bakal pamit. Thank you buat semua. Thank you buat yang nonton di GOJON dan Hip Hop Hore. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa semakin besar dan semakin gede, semakin hebat, semakin luar biasa di hip hop Indonesia. Gue Bang Julid yang jujur, lugas, independen pamit. Tuan 13 pamit dan Yakob pamit. Bye-bye, hasta la vista. Bang, boleh tanya nggak? Boleh. Siapa sih dia, Bang? Kita sampai sekarang belum tahu dia itu Serius, siapa. di dunia ini kita nggak tahu dia siapa. Serius? Dia tuh salah satu media di hip hop yang kayak kalau misalnya umumnya ada Lambe Turah gitu. Nah ini Lambe Turah versi hip hop. Tapi bedanya dia memakai topeng sebagai anonim untuk memberitakan yang kadang-kadang orang-orang nggak mau bahas. Ya. Gitu. Jadi bisa saja abang kameramen ini bisa aja. Bisa. Saya juga curiga dia sebenarnya. Tapi dia juga cukup positif karena dia Yap. membawa Iya. pergerakan-pergerakan ke hip hop Indonesia. Yap. Tuh challenge-challenge, Yap. nyari-nyari produser, Oh, keren, gitu rapper-rapper keren. gitu. Jadi nggak cuman gosip-gosip. Nggak cuma julid Gitu. aja. Nggak cuma julid Dan aja. kadang-kadang kita ketemu rilisan yang menurut kita bagus, itu kadang-kadang dia yang beritain. Jadi kita suka dapat rekomendasi kayak wah ini baru dengerin siapa nih, pas dengerin ternyata bagus gitu sih. Nice sih. Iya. Walaupun julid tapi nice sih, nice. Makasih Bang Iya. Julid atas Makasih Bang infonya. Julid, jangan lupa gosipin Wela. Yang jomblo ini. Tuh ada berita tuh. Oke, 2000 dalam waktu sebulan lagi ya kita udah masuk ke 2021. Wow. Saya. Berasa banget. Alhamdulillah kita masih bertahan hidup sampai hari ini dan masih waras ya teman-teman. Amin. Saya masih waras. Tapi gue dan Yako berharap di 2021 kita akan melihat lebih banyak lagi dari kalian semua, mudah-mudahan. Amin. Yes. Mudah-mudahan. Thank you, Kak. Untuk project-projectnya di 2021 dilancarkan Yap. semuanya. YouTube konten lah, single baru lah, Yes. kemudian mimpi-mimpi untuk bisa kolaborasi dengan Slang, dengan Kang apa Iwa. namanya, Kang Iwa, ya Bang kan? Gun. Jadi nanti Kang Iwa rencananya mau berdua atau sendiri-sendiri? Kayaknya udah. Enggak, jadi mungkin Udah begitu Kang sendiri-sendiri Iwa hubungin Noe, nanti Noe gak bakal hubungin Sandi. Nanti pas rekaman ada gua. Nanti dia DM, San, Kang Iwa gak mau rekaman kalau gak ada lu. Kalau ada lu dia gak mau gitu. Enggak, lo nanti pada Kang Iwa saat udah kenal gua kali. ya udah, tapi lo berani nggak? Lo berani nggak WA Kang Iwa sekarang? Kan gua- Enggak, nanti pada saat Noe sama Kang Iwa rekaman itu lo nelfon-nelfon lo di blok langsung sama dia. Tentu saja. Udah bakal Udah, gua- gua masih digandolin dia. Udah Yang juga. udah gua kalau sama ini aja sama Slang. Ya boleh. Amin. Anu jangan ikut tapi. Gue dapet nggak? Oh iya ya. Pokoknya
Pokoknya Kano yang menang lah. Amin. Tapi Noe apakah terus akan kedepannya akan nyanyi terus? Gak tertarik untuk mencoba rap? Aku kalau ceritain malu loh bang. Kenapa? Kok Kano juga rap loh, dia sering bawain lagu apa tuh yang beng beng. Itu lagu apa sih, lagu siapa? Nah, itu rapnya Kano biasanya. Nice. Nenen, aduh bingung gua. jadi kan aku dulu kan band cafe kan Kak. Yap. Basicnya band cafe. Jadi karena keterbatasan penyanyi biasanya lagu rap ya nge-rap sendiri Oh, gitu. mau gak mau harus ngulik ya? Mau gak mau harus ngulik. Terus memang akhirnya suka. Cuman Yap. sejujurnya agak tidak pede untuk nge-rap sendiri. Tapi aku sejujurnya aku suka sekali. Suka Oke, nice. sekali sama Oke. rap. Dan sangat respect sama orang yang bisa nge-rap, sangat respect. Wah, mudah-mudahan di single berikutnya ada part Noah yang coba nge-rap lah. ya. Boleh dicoba dikit-dikit berapa bar Iya. gitu. Iya, Satu bar. Satu bar. Dan Bang Upi juga jadi nyanyi Bang Upi. Jadi tahun 2021 saya akan lebih gitar dan folk sih gitu saya. Wah. Senja banget, asik. Ini ya, Saya mengejar support, AMI Bang Upi. Awards lagi. Dapat penghargaan tapi di folk lagi Bang Upi. Buset, keren banget. Tahun depan pindah metal gitu aja pokoknya. lagi. Oke, jadi tapi kalau bisnis gitu? Nah itu Wah, nice salah tuh. satu hal yang menarik Kak. Jadi belajar dari pandemi kemarin. Aku selama ini kan hidup hanya dari nyanyi gitu. Ya. Nyanyilah yang menghidupi aku gitu. Tapi setelah pandemi itu benar-benar kayak wah gue harus punya bisnis sih. Kalau nggak mati gitu kan. Ya. Maksudnya kalau ya karena akhirnya dalam 9 bulan kemarin gak ada nyanyi sama sekali. Hidup hanya berharap dari uang tabungan gitu kan. Ya. Jadi aku pikir ya aku harus punya bisnis. Aku memang kemarin udah sempat bisnis kayak bisnis kopi. Aku joinan sama teman-teman gitu. Next pengen punya bisnis yang lain lagi. Kalau bisa sebanyak mungkin. Amin. Oke. Tapi kalau nyanyi, mimpiku sampai mati. Kalau bisa kayak Eyang Titik Puspa masih nyanyi lah sampai tua masih nyanyi. Amin. Biasanya sebelum closing kan kita Bisa, mau bisa, kasih Kang. kesempatan Bisa. untuk bintang tamunya untuk shout out atau mungkin mau ngomong apa. Ya. Nah, jadi kita kasih kesempatan itu kamu sekarang mau kirim salam atau shout out atau ada pesan apa coba Ya, silakan. ayo cepat lu dulu pertama buat Bu Irma. Candi, Cepetan. coba. Buat Bu Irma. Gua shout out buat nyokap gua di Papua. Tapi sebelum dilanjut kalau lain kali kalau mau siaran handphone dimatiin dulu ya. Iya, ini saya tidak tahu dari tadi nih. Itu mama telepon tuh. Ya udah nggak usah dijawab. lagi. Nyokap. Oh nyokap. Gua bisukan dulu. Oke. Ma, Repot kalau anak nonton mama. ini lihat, ini lagi siaran. Jangan telepon, tolong hargai anaknya. Siapa tahu penting. Nanti saya telepon balik kalau penting. Kalau butuh transferan pasti saya telepon. Shout out buat orang tua gue yang pasti. Terus orang-orang yang di sekitar gue yang ngedukung gue sampai pokoknya ngedukung gue terus di musik. Yap. Karena gue udah nggak ngelanjutin kuliah. Gue udah bener-bener Fokus di musik. fokus di musik aja nih. Shout out buat mereka semua lah pokoknya yang Yap, support yap, gue di yap. sini Bang Upi juga, Yap, yap. kayak aku juga, WSW, pokoknya semua kalian semua yang ada di sini. Sebelah dulu Pak. Semuanya yang ada di sini kan gue gini. Karena juga Awas lu kalau ke Bekasi gak gue terima dari bagus. Parah, main ngancem. Kalau untuk Noe? Ya kalau aku mau shout out untuk adik-adikku musisi Papua yang lagi berjuang untuk bisa punya karya di industri musik Indonesia. Amin, amin. Semangat terus. Aku tahu nggak mudah karena aku baru dari Papua beberapa minggu lalu dan aku ngobrol banyak sama mereka. Kendala mereka apa? Mereka nggak tahu masukin ke digital seperti apa. Lagunya dipakai untuk apa-apa. Mereka nggak dapat penghargaan apa-apa gitu. Jadi ya aku pengen kasih semangat belajar sama-sama. Aku yakin ya kita lah yang sama-sama membawa musik Indonesia Timur ke level yang lebih baik lagi. Amin. Nice. Padat. Keren banget ya. Terbaik. Belajar dong kalau Terbaik. itu jawabnya kayak gitu. Makanya itu. Jadi kemana-mana gitu. Iya, gue kayaknya kurangnya di situ doang deh. Gue besok kayak aku ada ini nggak di kampus public speaking. Gue boleh ikut gak kayak aku? Kayak aku please. Noe, terima Siap. kasih banget Terima Sandi, kasih banyak. terima kasih banget Sama-sama, waktunya. Bang Upi. Thank you. Tapi tadi produser kita ada titip pesen tuh. Siap. Ya, kan yang ngerap. Sebelum di closing boleh nggak sih Noe nge-rap Iya. lagu yang Ayo. biasa dibawain Iya. pas Bang, top 40-an bang. aja. Mix box kado. Mati bang bener bang. Aduh. Tolong beatnya.
Aduh. Beng-beng. Ini aja dong ya. Instrumen. Maksudnya nyanyi aja lah. Aduh kayak Boleh nyanyi, Nyanyi nyanyi aja. boleh, nyanyi boleh lah ya. Nyanyi aja. Nyanyi boleh, Boleh, nyanyi boleh. silakan. Nyanyi boleh, silakan. Kita kasih 4 bar lah, boleh lah nyanyi. Ya nyanyi aja lah Boleh, ya. boleh, silakan. Ini tertekan banget loh. Freestyle Di depan tapi rapper nyanyinya- tuh tertekan banget loh. Freestyle tapi nyanyinya. Enggak. Lagu yang menjadi kekuatan buat saya pribadi. Lagu kita. Gue suara 2. Gak usah. Lu gak usah nyanyi, gak usah. Produser Mike Hassani dimatiin. Mike makasih. Enggak, suara kan gue kan ambil agak tinggi tuh gue enggak gerak. Boleh nyanyi, makasih dah. Oke. Silakan. Percaya padaku, dia takkan meninggalkanmu. Percaya dirimu, semua pasti akan berlalu. Percaya mimpimu, dia selangkah di depanmu. Percayalah satu, kau tercipta untuk sesuatu yang terbaik akan datang. Teman-teman percaya karena kalian terlahir untuk berbuat sesuatu. Seperti Yes, Noella. percayalah itu. Alright. Terima kasih Noe, terima kasih Sandi waktunya. Ditunggu single-single berikutnya. Yes, dan produser kita juga saya thank you dan senang banget bisa ngobrol sama Noe dan juga Sandi hari ini. Yes. Mudah-mudahan sukses apapun yang Amin, dikerjakan ke amin. depannya. Amin. Dan kita tunggu karya-karya berikutnya. Amin. Terima Ya. kasih banyak. Dan apa nih, Vi? Saya Tuan 13. Ya, saya Ako. Sampai ketemu di episode berikutnya. Watch Mopin. Bye-bye. Bye.